tidak langsung ya. Kalimat tidak langsung dalam bahasa Jerman itu kita kenal dengan indirekte ya. Indirekternya ada apa aja fragesasnya? Ada yang Frage sama yes or no questions. Kalau in English kita biasanya ngomong I don't know why you do that gitu ya. Atau misalnya eh, saya tidak tahu di mana kamu kemana kamu pergi. Ich weiß es nicht, wohin du gehst. Atau misalnya dalam bahasa Jermannya, bahasa Inggrisnya I don't know where you go. Nah, itu kan sebenarnya adalah kalimat tidak langsung ya. Kalau di dalam A1, mungkin kita belum pernah bahas terlalu dalam tentang ini. Kita kenal juga yes or no questions. Was is that? Frage dan juga yes or no question. Tapi dalam bentuk indirective Fragesatz ini, jadi kita membuat pertanyaan itu di dalam konteks kalimat ya. Contoh sini. We fragen, wo wohnt du Herrhausen, weißt du es? Dari dua kalimat tuh sebenarnya. Di mana kamu tinggal Herr Paulsen? Di mana tinggal Herr Paulsen? Sorry. Weißt du es? Tahukah kamu? Nah, saya bikin kalimat indirective Fragesatz-nya jadi weißt du, tahukah kamu wo Herr Paulsen wohnt? Di mana Herr Paulsen wohnt? Nah, atau kalimat yang kedua ya, yes or no question. Arbeitet Monika? Weißt du es? Nah, bekerjakah Monika? Tahukah kamu? Nah, kita bikin indirective Fragesatznya adalah weißt du ob Monika arbeitet? Ini mirip kayak Hauptsatz sama Nebensatz kalau kamu bikin apa namanya kalimat eh, berita Aussagesatz ya. Kalau Aussagesatz kan kita pakai Hauptsatz, kalimat utama sama Nebensatz. Tapi ini konteksnya adalah kalimat tanya. Maka kita pakainya Indicative Fragesatz. Mirip sebenarnya, cuma dirubah aja polanya. Kalau misalnya si apa namanya Hauptsatz Nebensatz kan kata kerja Hauptsatz itu subjek plus verben, terus Nebensatz itu adalah konektornya, terus kata kerja di belakang. Nah, sama, tapi kalau dalam konteksnya dia W-frage atau yes or no questions, kita pakai kalimatnya ini, ya, kata kata tanya yang kedua, berarti apa nih? Weißt du? Nah, koma, kamu bikin kalimat tanyanya. Tapi kalau kalimat tanya kan rumusannya kata kerjanya even dia pertama atau terakhir ya. Nah, ini kata kerjanya ditaruh di belakang. Nah, si kata tanyanya ya ditaruh di sini sebagai konektornya. Kalau yang yes or no question, kita pakainya bukan kata tanya, tapi pakai op. Op itu kayak in English kayak either, apakah. Ya, I don't know, either you go or not gitu ya. Seperti itu ya. Nah, sebentar, saya kasih contoh ininya. Ada nggak ya? Saya punya ini ya. Nah ya, ini. Hmm, oh, nggak ada. Oke, nah seperti inilah contohnya ya. Kalau kamu melihat ini, warung fährt der Zug nicht weiter. Kenapa si keretanya tidak pergi lagi gitu ya? Berarti saya bikin kalimat indirecte Fragesatznya der Mann fragt, warum der Zug nicht weiterfahrt. Kenapa di sini weiterfahrt? Karena ini dari Trennbar. Jadi kalau Trennbar kita balikin kata kerjanya ke semula, tetap dikonjugasi, tapi kalimat tandanya ditaruh kata tanya taruh di sini sebagai konektornya. Next ada lagi, misalnya ada orang yang nanya, si Frau-nya nanya ya, kalau kalimat tanyanya langsung, Wohin kann ich der Koper stellen? Kemana saya akan bisa menaruh koper? Nah, tapi kalau kita nulis kalimat tidak langsungnya, die Frau weiß nicht, wohin sie. Kenapa jadi sie? Karena kan kita ngomongnya kalimat tidak langsungnya tentang si cewek yang ngomong ya. Wohin sie den Koper stellen kann. Gitu. Sama ke dalam yes or no question-nya seperti itu. Misalnya, yes or no questions-nya Simon Schreib titik dua sama kayak bahasa Indonesia lah ya. Nah, bahasa Inggris, bahasa Jerman itu tanda kutipnya itu bukan di atas dua-duanya, tapi di atas bawah dan di atas tanda kutip di bawah dan tanda kutip di atas. Itu kalau percakapan dalam bahasa Jerman. Jadi tanda kutipnya itu
Kalau kita bikin percakapan, Simon schreibt, titik dua, tanda kutip yang pertama di bawah, tanda kutip yang kedua di atas, gitu ya. Braucht man der Scooter für Führerschein? Butuh nggak ya untuk skuter itu sebuah SIM? Nah, kita nanyanya adalah Simon fragt, ob man für den Scooter einen Führerschein braucht. Jadi, kalimat tanyanya, kata tanyanya taruh di belakang. Seperti itu. Oke? Dapat, Gendis? Dapat ya. Nah, saya ingin coba kamu lihat, di sini ada percakapan, ada cewek, cowok, dan lain sebagainya. Kamu coba, ini kan percakapan ini secara langsung sebenarnya dibikinnya. Saya minta kamu coba untuk bikin, diurutkan dari nomor 1 sampai 5, dari percakapan ini pindahin ke bawah dalam bentuk indirective phrasesnya. Coba, gitu dan.